Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam lewat online walaupun tidak tatap muka. Semoga apa yang sudah kita usahakan berjalan dengan lancar, ilmunya dapat bermanfaat, berkah. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, angka baiknya kita perkenalan dulu karena kita baru ketemu, dan itu pun kita sekarang ketemunya via online ya. Makanya kita perkenalan dulu biar kita saling sayang. Karena tidak kenal maka tak sayang ya. Nama Bapak Rubiansa Suherman, bisa dipanggil Pak Rubi ya. Tempat tanggal lahir tanggal di Garut, tanggal 13 September 91. Jadi kalian bisa nebak ya umur Bapak berapa. Pendidikan Bapak di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, lulus tahun 2016. Jadi Bapak baru lulus ya, 4 tahun yang lalu lah, gak lama-lama amat. Tempat mengajar Bapak di SMK ICB Cinta Teknika dari tahun 2017. Jadi sudah sekitar 3 tahun, sekarang tahun yang keempat. Dan Bapak juga mengajar di tempat lain, yaitu di DTA Al Muhajirin ya, sama dari tahun 2017 ya. Anak-anak, Bapak sertakan juga foto Bapak ya, siapa tahu di jalan kalian ketemu Bapak bisa disapa gitu ya. Dengan foto ini kalian bisa melihat Bapak seperti apa gitu ya. Ini foto belum lama gitu ya. Kita masuk ke materi ya anak-anak. Materi untuk kelas yaitu tentang ukhuwah ya. Apa itu ukhuwah? Nah, saya ada pengertiannya ya. Pengertiannya Itu ukhuwah dalam Islam dimaksud bukan untuk sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim ya, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor ya, ini kaum ansor ya, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka ya, itu ya. Pada intinya ukhuwah itu persaudaraan ya, persaudaraan, ada yang persaudaraan sesama muslim gitu ya, satu akidah gitu ya, Bapak dengan kalian gitu, walaupun bukan hubungan darah tapi satu saudara ya, saudara seiman ya, karena satu sama agama gitu ya, satu iman itu ya. Jadi intinya
ukhuwah itu artinya persaudaraan, ya. Adapun ayat yang membahas tentang ukhuwah ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ini membahas tentang ukhuwah atau persaudaraan. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawatkum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, jelas ya anak-anak. Jadi orang-orang yang beriman, siapa yang beriman? Ya kita yang mengaku, yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, gitu ya. Yang beriman. Artinya orang Islam, ya. Karena orang yang percaya dengan Allah dan Nabi Muhammad itu orang Islam. Nah, kalau kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya bersaudara, gitu ya. Walaupun tanpa ikatan persaudaraan darah, gitu ya. Nah, secara jelasnya kandungan ayat Al-Hujurat ayat 10 tersebut menegaskan dua hal pokok. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Apa indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin, sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Nah, itu hadis riwayat dari Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan, jadi orang itu tidak dianggap beriman jika dia tidak menyayangi orang lain sesama saudaranya seperti dia menyayangi dirinya sendiri, gitu ya. Selanjutnya, selain itu Rasulullah SAW juga menegaskan seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kalau seorang muslim itu yang lidah dan tangannya itu tidak menyakiti sesama muslim atau saudaranya sendiri, ya. Ini kolerasi dengan hadis sebelumnya yang di atas, ya. Jadi kalau kita menyayangi, otomatis lidah dan tangannya itu tidak menyakiti, gitu ya. Baik dengan ucapan, ya, karena lidah itu bisa menusuk, ya, bisa menusuk lebih dari fisik, ya, langsung masuk hati, gitu ya. Lidah itu tajam sekali. Kedua, tangannya, ya, perbuatannya, fisiknya, jangan menyakiti saudaranya, ya. Ini sangat penting karena pada zaman sekarang banyak orang yang tidak mengindahkan hal tersebut, gitu ya. Padahal kan kalau kita mengaku dari hadis tersebut, kalau kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus menjalankan perintahnya. Salah satunya ini, harus kita menyayangi sesama umat muslim. Nah, sekarang kalian di kelas dulu aja, banyak kan ya sesama muslim, banyak teman kalian yang sama-sama muslimnya itu saudara. Harus kalian perlakukan sepantas-pantasnya sebagai saudara. Kalau kita beriman, gitu ya, kita perlakukan
sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini perintahnya, gitu ya. Yaitu kita harus menyayangi. Menyayangi seperti apa? Seperti menyayangi kita sendiri. Kalian juga pasti sayang terhadap diri sendiri, pasti pengen yang terbaik kepada diri sendiri, gitu ya. Itu ya. Kalau kalian pengen sesuatu yang terbaik, nah kalian juga harus melakukan itu yang terbaik. Yang terbaik untuk diri sendiri itu harus dilakukan ke orang lain juga, ya. Ini susah kalau tidak dilatih, gitu ya. Kalau kita tidak punya kesadaran, gitu ya. Selanjutnya, makanya gitu ya, dalam hadis lain juga bahwa saudara semuslim kita itu ibaratkan ibarat bangunan, gitu ya. Seperti bata-bata yang tersusun. Kalau bata kita kalau ada salah satu bata yang tidak ada atau rusak, itu akan berefek ke yang lainnya, gitu ya. Akan berefek. Harus jadi bangunan yang kokoh, gitu ya. Bangunan yang kuat. Itu harus bersatu, ukhuwah, persaudaraan. Jangan sampai saling menyakiti, bercerai-berai. Itu bahaya, ya. Orang yang baik, yang bercerai-berai, itu akan kalah dengan orang yang jahat, yang bersatu, gitu. Makanya kita dalam Islam sangat penting untuk menjaga persaudaraan, untuk menjaga persatuan, khususnya di sini persatuan sesama umat muslim atau persaudaraan, gitu ya. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa sesama muslim itu, sesama saudara itu bagaikan satu badan, ya. Kenapa satu badan? Kalau ada satu yang sakit, pasti yang merasakan semuanya, gitu ya. Kalau kaki kalian ada yang kena batu, gitu ya, sakit, berdarah. Nah, gak akan mungkin kalau yang sakit itu cuma kaki saja. Pasti anggota yang lain ikut merasakan, ya, ikut meriang, ikut kesakitan. Mulutnya berbicara, gitu ya, sesama berbicara, merasakan, gitu ya. Telinganya merasakan, tangannya merasakan, hatinya merasakan, gitu. Semuanya merasakan, ya. Itu sesama muslim, gitu ya. Jadi kalau ada orang sesama yang lain yang tidak bahagia, yang sedang kesakitan, yang kena musibah, itu kita harus sama merasakan, ya, empati sesama muslim. Harus ikut merasakan penderitaan orang, gitu ya. Jangan sampai sebaliknya, gitu ya. Orang dapat musibah kita kegirangan. Itu bahaya sekali, ya. Bahaya sekali, ya. Harus kita ikut merasakan. Lebih-lebihnya kita ikut menolong, gitu ya. Kita menolong sesama muslim. Baik secara fisik, gitu ya. Apalagi kita doa, gitu ya, doa sesama muslim, gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Itu sesama muslim. Adapun macam-macam dari ukhuwah itu ada 3, ya. Pertama kita bahas yaitu ukhuwah Islamiyah, ya. Ini yang pertama, ya, ukhuwah Islamiyah. Yang sebenarnya ini yang kita bahas tadi, ya, ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Yaitu persaudaraan di atas akidah. Jadi persaudaraan di dalam Islam bukan hanya semata-mata sebatas hubungan persaudaraan,
karena faktor keturunan, namun ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang diikat dengan tali akidah. Intinya ukhuwah Islamiyah ini ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim, ya, yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, ini ya. Pertama ukhuwah itu yaitu ukhuwah Islamiyah, ya. Ukhuwah yang dibatasi dengan akidah, ya. Sesama muslim. Yang kedua, anak-anak, ukhuwah watoniyah, ya. Apa itu waton? Waton itu negara, ya. Nah, kalian bisa nebak, ya. Ukhuwah watoniyah itu merupakan persaudaraan sesama, ya, warga negara, gitu ya. Contohnya kita sama warga negara Indonesia, gitu ya. Atau secara rincinya Bapak bacakan, ukhuwah watoniyah merupakan persaudaraan yang diikat oleh rasa nasionalisme. Rasa persaudaraan ini terjalin karena sesama warga negara atau setanah air dan tanpa membeda-bedakan suku, adat, ya, dan budaya, gitu ya. Nah, walaupun kalian ini beda suku, ada suku Sunda, Jawa, Batak, ya, banyak, apalagi di Indonesia, ya, banyak sukunya, adatnya berbeda, budayanya juga berbeda, gitu ya. Wah, sangat berbeda sekali, sangat beragam sekali. Tapi itu diikat dengan apa? Dengan ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan sesama warga Indonesia, ya. Nah, itu ya. Contohnya, gitu ya. Kalau kalian ada orang Indonesia yang lagi main bola, gitu ya, ataupun timnas, gitu ya, pasti yang kalian bela siapa? Pasti sesama warga Indonesia, ya. Ada Indonesia versus Malaysia, gak mungkin kita membela Malaysia, ya, tapi kita bela Indonesia. Itu nasionalismenya muncul, gitu ya, tanpa kita sadari, gitu ya. Ada warga Indonesia yang dibully di luar negeri, gitu ya. Nah, pasti kalian kan rasa nasionalismenya, rasa empatinya, rasa ingin membelanya muncul, gitu ya. Itu ukhuwah watoniyah, ya. Berarti sudah serap dalam raga kita, gitu ya, sesama persaudaraan karena satu negara, gitu ya. Nah, itu ukhuwah watoniyah. Selanjutnya ada ukhuwah insaniyah, ya. Insaniyah itu apa, anak-anak? Ya, insan, ya. Insan itu manusia, gitu ya. Ini lebih luas lagi, gitu ya. Ukhuwah insaniyah itu merupakan persaudaraan yang terjalin antara umat manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, dan budaya. Persaudaraan ini terjalin tanpa ada batas negara dan wilayah tempat manusia itu tertinggal, gitu ya. Kita harus menghormati, ya. Harus memiliki rasa kemanusiaan, gitu ya. Karena jangan sampai kita manusia tapi berkehewanan. Nah, itu sangat bahaya, ya. Kita harus memperlakukan manusia selayaknya manusia, gitu ya. Nah, itu ukhuwah, ya, ukhuwah insaniyah. Ini lebih luas lagi dari ukhuwah yang sebelumnya, dari ukhuwah watoniyah, ya, ukhuwah Islamiyah, gitu ya. Nah, ini karena kita harus seperti kita kalau membuat satu produk, ya, membuat
keahlian, membuat kerajinan gitu, tapi kerajinan kita dihina oleh orang lain. Nah, kira-kira kita enak gak digituin? Enggak ya. Nah, ini juga kita harus menghargai, karena manusia itu ciptaan dari Allah gitu ya. Kita menghargai manusia itu karena ciptaan dari Allah gitu ya. Bahkan walaupun itu berbeda negara, walaupun itu berbeda keyakinan gitu ya. Nah, itu dari ukhuwah insaniyah sendiri gitu ya. Pernah Nabi Muhammad juga ketika ada seorang Yahudi yang meninggal, beliau Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad itu berdiri untuk apa? Untuk menghargai, karena itu manusia gitu ya. Nah, itu ya, itu adalah ukhuwah insaniyah gitu ya. Mungkin dari Bapak dicukupkan untuk pembelajaran tentang ukhuwah. Semoga apa yang disampaikan dapat diambil kebaikannya gitu ya. Dan kalian harus menggali lagi ya. Jangan sampai merasa cukup pembelajaran di sini saja. Apalagi belajar agama ya. Gak bisa cuman belajar sejam 2 jam gitu ya, apalagi kita lewat online gitu ya. Harus digali, karena belajar itu merupakan kewajiban seorang muslim ya. Itu ya. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban seorang muslim ya. Kalian muslim, nah kita harus belajar ya, belajar ya, ilmu, terutama ilmu agama, lebihnya yang lainnya juga belajar ya, seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya. Itu salah satu ibadah ya, belajar itu ibadah. Bahkan ketika kita berada di jalan untuk mencari ilmu, kita akan dimudahkan jalannya menuju surga ya. Pasti kalian juga pengen kan ya, dimudahkan jalannya menuju surga gitu ya. Dan di mana saja, kapan saja kita harus belajar ya. Bahkan dalam Islam, belajar itu dari mulai lahir ya, dari sesudah lahir gitu. Pas kalian lahir itu harus belajar ya, belajarnya disesuaikan gitu ya. Bayi belajarnya apa, umur kalian belajarnya apa, kalau sudah tua belajarnya yang seperti apa, disesuaikan gitu ya. Nah, mumpung kalian masih muda gitu ya, masih press-pressnya gitu ya, lagi fit-fitnya. Kalau dari peribahasa kan seperti menulis di atas batu ya. Kalau masih muda ya, kalau kita menulis di atas batu kan ada terus gitu ya. Bahkan kan dari banyak apa namanya, sejarah-sejarah yang dari ilmuwan kan dibaca dari gambar dari batu gitu ya, masih dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Nah, itu maksudnya kalian tuh masih mudah untuk menyerap ilmu dan tidak gampang lupa gitu ya. Beda dengan yang orang sudah tua gitu ya. Yang sudah tua itu peribahasa beda ya. Peribahasanya bagaikan menulis di atas air. Coba kalian nulis di atas air, kira-kira ada bekasnya nggak? Iya, ada sedikit, lupa lagi gitu ya, hilang lagi. Nah ya, jangan sampai menyesal ya. Jangan sampai menyesal, ya saya masih muda, pengen bebas gitu. Jangan ya, bebas tapi tetap dalam aturannya gitu ya, masih tetap menjalankan kewajibannya ya. Jangan bebas bergaulan bebas gitu, itu tidak baik ya. Oke, kita
lanjut ke kesimpulan ya. Kesimpulannya, ukhuwah itu secara ringkasnya adalah persaudaraan ya. Persaudaraan yang dibagi menjadi beberapa macam. Pertama ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim satu akidah gitu ya. Kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga negara ya. Contohnya kita sesama warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu saudara. Ketiga, lebih luas lagi, ukhuwah insaniyah, yaitu sesama manusia ya. Oke. Terima kasih untuk kali ini. Semoga perkenalannya, materinya bermanfaat untuk khususnya untuk Bapak sendiri gitu ya. Mengingatkan untuk Bapak sendiri, umumnya untuk kalian semua ya. Kita lanjut ke kita lanjut minggu depan dengan materi tentang husnuzon ya, husnuzon. Nah, kalian boleh pelajari dulu ya. Pelajari dulu supaya kalian ada sedikit gambaran ditambah dengan sedikit pematerian dari Bapak. Oke, sekian dari Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.